Ya, saya kasih kesempatan pengamat komunikasi politik dulu untuk berbicara. Masih seputar tadi sudah pasti Gerindra akan mencalonkan Pak Prabowo begitu. Bagaimana nasib para pendukungnya, partai politik koalisinya? Sebelum saya bicara tentang nasib, saya pikir apa yang disampaikan teman berdua ini, bahwa saya bisa meyakini bahwa posisi akan menentukan tindak komunikasi politik. Karena beliau memang berada di posisi bukan Jokowi, ya tentu pastilah cari negatifnya Jokowi, udah pasti itu. Tapi kalau andaikan, tunggu dulu, kerja bagus. Andaikan mereka mendukung Jokowi akan berubah itu, soal biasa itu, gak apa-apa. Jadi bagaimanapun ini sudah suatu indikasi menunjukkan kita sebagai orang komunikolog melihat bahwa mereka ini akan mempersiapkan Prabowo gitu, atau calon lain yang mereka usung. Jadi dengan demikian mereka sudah harus membangun konstruksi bahwa bakal calon mereka pada posisi yang tidak bisa memimpin dan lain-lain sebagainya. Nah, tapi saya melihat bahwa memimpin suatu negara, Jokowi atau Prabowo pun nanti memimpin, andaikan hal yang sama persoalan akan muncul, akan hal yang sama, tidak mungkin gampang mengurus Republik ini. PKS bilang betul, tadi Gerindra bilang tidak. Saya akan bicara dulu sebentar. Giliran saya dulu. Misalnya bicara tentang infrastruktur, Jokowi mengatakan fokus. Nah, artinya bahwa ini suatu perdebatan yang sangat panjang, karena memang ruang publik opini itu adalah tesis dan antitesis, berdialektika terus. Tetapi harus kita melihat bahwa misalnya infrastruktur yang dia saya sudah jalan dari Sabang sampai Merauke, tidak ada hubungan dengan PDI Perjuangan. Ya, biaya lain itu saya pakai. Bahwa dari baru saja 2 minggu yang lalu saya dari Manokwari, dari Papua, semua berjalan dengan baik. Sumatera kemarin waktu Lebaran saya pulang ke Medan, saya drive kendaraan saya sendiri. Sudah mulai bagus. Saya lihat terakhir sudah jalan tol sudah mulai diresmikan. Tapi katanya tidak ada industri yang berkembang di sana, begitu. Nah, oke lah. Tetapi kan kata Pak Joko Widodo harus fokus. Nah, kalau kita membangun misalnya, saya pernah studi pembangunan di IPB. Kalau kita bangun semua tidak terlihat. Tapi kalau kita fokus kepada suatu persoalan, kita jago unggul di bidang itu. Contoh, saya kasih contoh. Katakanlah fokus di Thailand, gitu ya, soal katakanlah pertanian. Mereka fokus di bidang pertanian, sehingga bisa mereka mengekspor pertanian itu, gitu ya. Singapura misalnya fokus di bidang perdagangan. Nah, demikian juga dalam hal konteks pembangunan. Kalau kita fokus kepada infrastruktur, saya kira bagus sekali. Dan Pak Joko Widodo mengatakan, saya ikuti terus di Medan dan saya kontrol terus. Dia katakan diresmikan semua pada tahun 2019 menjelang pemilu presiden. Tapi andaikan itu gagal, ini saya pikir suatu gangguan bagi Pak Joko Widodo. Tapi dia selalu mengatakan, memerintahkan harus selesai, dan selalu mengatakan bahwa sekian hari, sekian bulan, sekian harus selesai. Saya kira pemimpin yang bagus, dan kebanyakan itu bukan dia pemimpin begitu, yang seperti disebut Mardhani tadi bahwa tidak tahu. Ya, tapi belum tentu juga Prabowo Subianto tidak melakukan hal yang sama ketika dikasih kesempatan untuk memimpin ya. Belum tentu juga Prabowo Subianto tidak melakukan kejadian rubuh ya. Ingat ya, Prabowo Subianto boleh jadi pendekatannya akan beda. Ada moratorium. Tapi menyelesaikan persoalan bangsa kita tidak segampang membalik tangan. Indonesia dari Sabang sampai Merauke terdiri dari berbagai pulau, terdiri daripada budaya-budaya yang berbeda. Kemudian kita garis pantai yang sangat luas sekali, berbeda dengan Jepang, lebih homogen, lebih sedikit. Daerah geografisnya juga lebih gampang kita bangun itu. Baiklah. Pak Emrus seperti kader PDIP. Tidak, ya, betul. Menyampaikan fakta. Menyampaikan fakta yang ada. Anda tanggapi sedikit, nanti saya akan bertanya yang lain. Belum kesini begini, caranya itu, kita itu sekarang di era disruptif ya. Segala sesuatunya berubah dengan cepat. Ojek pangkalan mau kayak gimana pun kalah dengan ojek online. Cuma bangun infrastruktur tetapi tidak ada nilai tambah, belakangan nanti akan menjadi berat. 1-2 tahun terasa nikmat. Tapi cost of maintenance-nya itu bab lain. Nah, kita sedang berkompetisi dengan negara lain. Pak Jokowi punya revolusi mental, bagus sekali, kami dukung. Tetapi adakah revolusi pendidikan kita? Cara belajar kita sama. Sementara startup teknologi di luar, anak-anak SMA itu sudah mulai. Di kita 6 tahun, 3 tahun. Tetap saja. Kami sekarang ini lagi perlu pemimpin yang out of the box, yang keluar dari paradigma, yang berani merevolusi pendidikan, yang berani merevolusi ekonomi kita. Ada 42.000 aturan yang mengikat orang tidak bisa bekerja. Karena katanya harus fokus begitu. Kalau dilakukan semua tidak fokus. Melangkah satu persatu, padahal pemimpin itu ketika melangkah satu persatu dia tahu. Begin with the end of mind, berawal dengan akhir dalam pikiran. Yang terlakukan pokoknya sekarang langkah ternyata arahnya salah.
Tidak bisa begitu. Jadi menurut Anda arah Pak Jokowi salah? Iya. Kalau arahnya salah, kenapa tidak dikasih kesempatan untuk membetulkan satu kali lagi? Utang luar negeri kita 4.000 lebih. Prematur ini. Pos itu negara rakyat kita. Oke. Sekarang ini ada 9 juta bayi kita yang stunting, yang cebol minta maaf. Iya. Karena kekurangan gizi. Minta maaf sekali, ketika dibangun Trans Papua ada busung lapar dan ada kejadian di Asmat. Karena apa? Kita berpikirnya satu sisi, mestinya kerangka besar dalam era disruptif seperti ini loh arahnya. Oke, jadi kalau kemudian diganti presiden dari koalisi Anda itu tidak akan terjadi sama sekali. Pak Erick kalau nanti Pak Jokowi itu sudah baik, tapi nilainya 6, harusnya cari yang 8 gitu. Jadi gini Mbak Fesi ya, ini saya heran juga nih Bang Mardhani, mungkin karena belakangan masuknya barangkali ke DPR ya, makanya tadi saya sampaikan tadi, kok nggak nyambung gitu loh. Di DPR nggak ada reaksi seperti itu, kok di sini luar biasa. Dan data dari mana 9 juta itu? Coba nanti dijelaskan dengan baik. Nanti sekali gitu loh. Karena kita maju kan tentu harus mempunyai data kan, artinya bukan gitu hanya sekedar ngomong kan begitu. Nah, tadi disampaikan soal China. Memangnya China tidak membangun infrastruktur dulu, Mbak? Sekarang bagaimana mau membangun pabrik, katakan di mana kita mau bangun? Di Lampung, jalannya tidak ada. Pelabuhannya tidak bisa mengeluarkan hasil yang dibangun itu. Kalau Mbak sebagai investor, apakah mau masuk ke satu negara yang tidak jelas infrastrukturnya? Seharusnya ini memang kita tidak mau mengulang kesalahan masa lalu ya. Seharusnya ini kan 10 tahun sebelum sudah selesai. Sehingga ini kita bisa masuk untuk mengangkat edit value-nya. Tapi karena memang kondisinya seperti itu, harus dibereskan dulu infrastruktur. Baru kita bisa bicara kepada mau membangun pabrik sekian banyak, mau membangun apa. Lalu listriknya saja belum tentu cukup. Bagaimana mau membangun pabrik? Nah ini tadi yang disampaikan. Nah makanya kenapa tadi kalau bicara dari China, China membangun mulai dari pinggir ke tengah dan ke dalam. Mereka adalah satu kontinen. Itulah yang dilakukan oleh presiden kita saat ini. Nah itu yang dilakukan saat ini. Nah maksud saya sama dengan China dan disetujui oleh PKS tadi China. Itu tadi biasanya kan selalu menentang. Kalau misalnya memang ada hal-hal masukan dari PKS yang baik, nah tolonglah diperjuangkan di DPR, begitu juga Gerindra. Bagaimana dengan nawacita yang lain dari sektor pendidikan, kesehatan, tidak ada perubahan sama sekali? BPJS kita itu, ya, BPJS kita itu istana pasir. Sekarang ini setiap istana pasir itu apa sih? Istana pasir kelihatannya bagus, padahal akan ambruk. Semua yang BPJS rata-rata ngantri habis subuh. Banyak yang ditolak. Kenapa? Karena pemerintah hutang kepada rumah sakit. Dan itu akan mudah membalikkan telapak tangan ketika Pak Prabowo menjadi presiden? Bisa, ketika sistemnya dirubah. Ketika kita menyadari bukan cara yang sekarang ada disruptif. Memang kita harus berpikir yang pemerintah sekarang tuh pakai paradigma ojek pangkalan. Mau ngelawan kayak apapun kalah dengan ojek online. Harus betul-betul berpikir dengan jauh ke depan gitu. Oke, pemerintahan sekarang paradigmanya ojek pangkalan, bukan ojek online. Saya enggak ngerti kok bisa bicara ke ojek ya. Gini, kan begitu. Bahwa Indonesia kan bukan cuma hanya Jakarta dan kota-kota saja yang ada ojeknya. Nah ini juga nggak boleh kita menghina juga ojek pangkalan, nggak boleh seperti itu juga Pak Mardhani. Kita kan harus berbicara rakyat Indonesia secara utuh. Kita tidak sedang menghina ojek, tapi sedang menjelaskan kenyataannya kan begitu. Tadi Bang Emrus nyampaikan dari mulai ujung Sumatera. Coba ditanya masyarakat dari mulai ujung Sumatera, ada nggak perubahan dibandingkan dengan yang lalu? Iya, jadi menurut Anda sudah fokus tapi masih ada beberapa PR sempurna itu belum? Ya? Itu sudah pasti. Iya, nah boleh itu yang sebentar lagi saya kasih kesempatan sempurna. Iya, maka harus periode. Maka itu harus periode katanya. Silakan Pak Ferry. Pertumbuhan ekonomi rencananya 7%, 5% dari 2014. Udah itu ukuran. Tax ratio di bawah 10%. Padahal kita semua, termasuk partai yang berada di luar pemerintah, mendukung tax amnesty. Itu bukan karena tax juga karena masalah global juga mempengaruhi. Tax ratio di bawah 10% dari mana datanya? Karena tax amnesty-nya mesti baca. Gagal. Tax amnesty gagal. Debt ratio-nya hutang sekarang naik. Infrastruktur soal listrik 35.000. Progress report-nya berapa persen? 35.000. Tapi semua katanya bisa dituntaskan di 2019. Kan, ini ukuran. Saya nggak ngomong. Saya nanti kalau ngomong ini nanti dianggap apa secara pribadi. Ini ukuran. Ukuran progress reportnya baru berapa persen? Kurang dari 10%. 35.000. Ya gagal dong. Pertumbuhan ekonomi ngakunya meroket.
nggak usah jangan meroket 7%-nya nggak nyampe 5%. Tapi nomor 3 tertinggi di dunia, Mbak. Itu bagaimana? Itu harus disampaikan loh. Itu kenyataan, makanya kita berbicara berdasarkan itu Belum ukuran. lagi kita bicara Itu Gini ukuran, ratio belum ya, yang pertimbangan lain. Jadi kaya saya miskin. ngomong soal ukuran. Oke. Ukuran itu membuktikan kenapa sekarang apalagi terus beban perusahaan-perusahaan UKM segala macam pajak dibebani sekarang ketika daya beli masyarakat turun perusahaan-perusahaan diberi beban lagi. Belum kenaikan harga BBM kemarin, Pertalite dan solar dan lain sebagainya pasti memberatkan. Oke. Rupiah sekarang udah hampir 14.000. Ukuran mana? Tolong bantah saya. Yang kemudian itu pasti akan mengakibatkan elektabilitas Pak Jokowi turun. Jangan dibantah juga penurunan itu mau ditahan-tahan pun juga Pak nggak Jokowi bisa. orang baik, tapi bukan presiden yang baik. Maksud saya Iya, tuh iya. elektabilitas itu turun bukan salah kita juga, salah kemungkinan pemerintahan dan Menurut Pak Anda Jokowinya. level 50% itu menurut Menurut untuk saya nggak ukuran mungkin 50%. Incumbent Di itu bawah aman 50% tidak? sekarang rata-rata kalau diambil hampir semua lembaga survei rata-rata di 40-an persen. 40-an persen. Itu tidak aman menurut sebelum BBM Nanti Pak naik, Idrus dijawab, ya. sebelum rupiah mau nembus 14.000, Iya. menurut saya turun lagi. Oke, Nah, baiklah. sekarang kalau misalkan turun 1-2 bulan ke depan, apakah PDIP masih mau dukung? Anda? Apakah PDIP masih Nasdem masih mau dukung? Apa yang Apakah Anda Golkar baca? masih mau nunggu? Iya. Ketika udah di bawah 30%, menurut saya make sense kalau juga partai-partai, termasuk partai-partai yang dari sejak awal dukung Pak Jokowi, akan berubah pikiran juga. Nah, sebaliknya Belum ada yang aman. Sebelum didaftarkan Pak belum ada yang Prabowo aman. belum ngapa-ngapain baru sekarang Dan kami tetap dalam waktu yakin dekat akan harus deklarasi. diganti presiden. Gerindra dan Sama PKS, Presiden PKS. Gerindra dan Nanti PKS, masuk lagi. apa yang Anda baca? Sebentar Pak Enrico, apa yang Anda baca dari Gerindra, PDIP menentukan dan mencalonkan Pak Jokowi di akhir-akhir setelah partai-partai yang lain? Urusan apa namanya internal PDIP, tapi beri kesempatan kami supaya harus ada pergantian pemerintahan, Oke. kepemimpinan supaya kita bisa naikkan pertumbuhan Kami belum ekonomi, lihat manajemen kita bisa pemerintahan. Banyak catatan, Pesi. meningkatkan daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja karena ini taruhannya taruhan rakyat. Ini Oke. bukan soal Koordinasi kita berantakan. bukan soal kita elit itu loh. Ini masalah Menteri rakyat. Perdagangan, Ini yang harus impor, Menteri diadopsi oleh Pertanian kita. tidak. Itu banyak sekali. Oke, baik. Kan ini Saya senang parah, sekali parah semua kalau- berbicara konten, tapi Ya. yang jelas kalau memang Enggak, kita bukan bicara penantang, konten, ini bicara penan- tentang bahwa elektabilitas Pak Jokowi turun. Kemarin ada Karena hasil survei, satu dan lain hal. Mas Eriko tahu, ada salah satu lembaga survei ketika disimulasikan. Tapi tidak sampai setengahnya Pak Prabowo, Mbak Pesi. Jokowi dihadapkan kepada pesaing lain, sementara ini memang masih selisih tipis unggul. Tapi ketika dihadapkan dengan kotak kosong, Pak Jokowi itu hanya 44%. Artinya yang milik kotak kosong 56%. Jadi saya bisa simpulkan. tapi kotak kosong itu sudah kira-kira pasti milik 50 Prabowo Subianto tidak? Yang pasti pengen pemimpin baru, presiden baru. Jadi kita tutup dulu soal Pak Jokowi karena itu udah nggak akan sebagian besar pilih. Oke, ya kan? oke. Nanti kita harus break. 56% milih Iya. pemimpin ingin presiden Oke. baru. Dan apakah 1-2 pasang, 3 pasang, 1 putaran, 2 putaran, di ujungnya Presiden Republik Indonesia 2019 yang terpilih menang berkisar antara 56%. Oke, siapapun itu, apakah incumbent atau penantang begitu. Iya. Nanti kita bicara lagi mengenai apakah sudah solid Gerindra dan partai koalisinya untuk menentukan Pasti Pak lebih Prabowo solid kita. pastinya begitu, atau kemudian memilih calon mana yang menjadi pendamping Pak Prabowo. Lalu apakah atau bagaimana dengan adanya kabar minggu lalu yang menyatakan ada kemungkinan walaupun kecil dan itu tidak ditolak mentah-mentah oleh Pak Prabowo untuk disandingkan dengan Joko Widodo. Tetaplah bersama kami.